Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji berikut ini. Bagian-bagian biji meliputi bagian luar atau pelindung biji, kemudian ada embrio atau calon tumbuhan baru, dan ada katiledon atau daun lembaga, yaitu merupakan daun pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan setelah keluarnya akar lembaga. Semangka merupakan salah satu jenis buah yang hidup di daerah panas. Karena semangka akan menghasilkan banyak kandungan air. Jika ditanam di daerah yang lembab, maka semangka akan mudah busuk karena banyak air yang dapat merusak semangka dan juga mengganggu proses berbuahnya semangka. Daur hidup semangka dimulai dari benih. Biji semangka yang telah terpisah dengan dagingnya akan menjadi benih atau bibit semangka. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mendapatkan benih semangka adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Tahapan berikutnya adalah tunas kecil. Jika benih telah ditanam, untuk proses selanjutnya yaitu akan tumbuh tunas kecil dan akan mulai kelihatan di permukaan tanah. Lalu, bunga semangka. Tahap selanjutnya adalah saat semangka telah merambat, maka selanjutnya dalam beberapa waktu akan muncul bunga beserta bagian bunganya. Yang berikutnya adalah buah semangka. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Banyak jenis bunga ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi. Ini adalah bunga yang hanya bisa dijumpai di Pulau Sumatera. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Rafflesia arnoldi adalah tanaman parasit yang tidak mempunyai akar, tidak mempunyai daun, serta tidak bertangkai. Kemudian, kelopak bunga pada Rafflesia arnoldi berjumlah 5 dan mengelilingi sebuah bagian yang menyerupai centong. Pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi terdapat piringan yang memiliki duri. Bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang busuk. Lalu, pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Dan ciri yang terakhir, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi dijumpai benang sari atau putik. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Bacalah teks dialog berikut dan peragakan dengan temanmu. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa memperagakannya dengan orang tua atau saudara. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah,
ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu, ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman merupakan cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kemudian, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Lalu, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya, akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian, tanam di tempat yang teduh. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa